Astaghfirullahaladzim. 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 Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalu gaib. Assalamualaikum ya miftahul. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita melanjutkan perjalanan adalah kehidupan kita, sekolah dalam kehidupan adalah bagaimana adalah si jiwa adalah untuk belajar memahami tentang kehidupan. Bagaimana jiwa menyadari adalah tentang tujuan daripada perjalanan hidupnya. Dan adalah dalam perjalanan penghujungnya adalah jiwa itu adalah harus kembali pada kesadaran yang sempurna. Pada saat kita adalah di awal bersama Allah adalah pada kesadaran di nafsul kamilah adalah pada kesadaran yang sempurna. Tetapi kemudian jiwa itu harus mendapatkan pendidikan. Jiwa itu harus mengerti, ya. Maka di alam dunia ini adalah merupakan sekolah buat jiwa. Bagaimana dia adalah terus menyesuaikan dirinya adalah mengerti tentang hukum-hukum Allah. Mengerti tentang hukum-hukum Allah pada ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, sahabat. Maka kita sudah jauh perjalanan kita dalam kehidupan. Dari kisah Adam sampai kepada baginda Nabi. Kemudian dari baginda Nabi sampai hari ini adalah begitu banyak Allah telah mencerahkan kita tentang bagaimana perjalanan ini, sahabat. Maka pada malam hari ini, sahabat, Abah ingin membahas tentang 12 hukum alam yang berlaku pada alam, ya. Karena alam ini adalah merupakan berlaku hukum sunnatullah pada alam. Tilka sunnatullah walan tajid li sunnatillahi tabdila. Ada sunnatullah pada alam ini. Maka Abah sering membahas bahwa sesungguhnya adalah yang disebut ulama itu adalah mereka yang mengerti hukum alam tadi semua, ya. Maka dari zaman ke zaman, apakah dari awal ada perkembangan Islam, Al-Kindi, Ibn Rus, Ibn Sina, Syekh Al-Jabar, Syekh Bautani, ya. Sesungguhnya adalah mereka-mereka yang memahami tentang
tentang alam, sahabat, ya. Maka itulah alam ini adalah alamat, dan alam ini adalah, kata Ibnu Arabi, ada al-alamu mir'atu al-haq, adalah merupakan cermin Allah al-haq. Maka di alam ini berlaku hukum Allah, sahabat. Maka oleh karena itu adalah bagaimana membangun kesadaran itu bukan dengan memperbanyak membaca Yasin, ya. Memperbanyak kesadaran itu bukan hanya memperbanyak one day one judge, ya. Meningkatkan kesadaran itu adalah inilah yang barangkali hari ini, ya, barangkali para fuqaha dulu dan hari ini tentu kita harus mulai cerdas dalam memandang. Setiap zaman punya masalah, setiap zaman punya tantangan, ya. Tentu adalah akan berbeda dengan pandangan para fuqaha dulu. Maka hari ini, sahabat, banyak hal yang sebetulnya adalah kita harus cerdas tadi semua. Dan setelah Abah mempelajari, ternyata adalah justru kita adalah orang Islam yang tertinggal, sahabat. Setelah selepas perang salib kita mengalami kekalahan, malah justru Islam tertidur. Maka marilah kita kembalikan adalah kejayaan, marilah kembalikan bahwa meningkatkan kembali kepada kesadaran yang awal, ya tadi, sahabat, ya. Nah, pada dasarnya kalau Abah menyaksikan adalah terjebaknya pemahaman-pemahaman adalah karena dari penafsiran-penafsiran pada Al-Quran, yang mana mereka mufasirin itu hidup pada 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, tentu berbeda, sahabat. Ya, tentu berbeda tantangannya, berbeda persoalannya. Nah, disinilah kalian harus bijaksana. Marilah kita tidak taklid buta dalam kehidupan tadi semua. Karena kehidupan ini akan terus berubah. Bagaimana mungkin segala sesuatu adalah dipastikan, didiamkan. Inilah yang selama ini kan seolah-olah bahwa ijtihad sudah ditutup. Bagaimana ijtihad ditutup? Sementara seluruh alam ini terus akan berubah. Karena memang sifat alam ini adalah terus berubah. Nah, hari ini, sahabat, kesempurnaan ilmu pengetahuan, di mana ilmu genetika, ilmu filologi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu arkeologi, dan seluruh adalah merupakan keilmuan oleh Allah telah didohirkan, sahabat. Karena Allah tidak menghendaki adalah, karena pada dasarnya Allah itu adalah, dan sudah menyampaikan ada 3 ayat dalam Al-Quran. Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Jadi kata Allah, pada kebanyakan daripada manusia dalam memahami kehidupan itu hanya dengan menggunakan dhon, ya. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sementara dhon itu, kata Allah, tidak bisa memberikan adalah kebenaran sedikit pun, sahabat tadi. Maka innallaha alimun, maka di situ Allah menegaskan kita membutuhkan ilmu. Maka oleh karena itulah baginda Nabi menyampaikan kepada kita al-Islamu adalah ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun adalah merupakan perbuatan. Maka di dalam Islam maupun dalam pemahaman iman tidak cukup bahwa kita adalah meyakini. Seperti adalah arti daripada iman, al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, selalu wa amalun bil arkan. Lakukan perbuatan dengan perbuatan. Ya. Maka itu ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, ada syukur al jawari. Selalu perbuatan, action, do it, ya, lakukan. Karena dengan melakukan, kalau maka di dunia barat sana mereka menyebutnya adalah learning by doing, ya. Mereka adalah belajar sambil berbuat. Karena dengan belajar sambil berbuat, karena kehidupan adalah merupakan universitas kepada kita, kita belajar bagaimana kita adalah menang, bagaimana kalah, bagaimana kita ini sehat, bagaimana kita sakit. Kita belajar sehat dari sakit. Kita belajar mensyukuri sehat dari sakit. Kita belajar bagaimana adalah menang dari kalah. Karena pada dasarnya tidak mungkin Anda bisa mensyukuri menang kalau tidak pernah mengalami kekalahan. Inilah sesungguhnya kehidupan. Maka Abah sudah jelaskan secara tauhid, maka ada bagian yang tetap, yaitu Allah sendiri. Itulah sesungguhnya yang harus dibangun adalah kesadaran Allah sebenarnya kalau bisa. Kesadaran Allah adalah kesadaran yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Kesadaran Allah yang dimaksud adalah
bahwa sesungguhnya yang boleh satu-satunya bersifat hanya Allah. Yang hidup itu Allah, kudrat itu Allah, iradat itu Allah, hayat itu Allah, ilmu itu Allah, sama itu Allah, kalam itu Allah, basar itu Allah. Inilah yang disebut kesadaran, sahabat. Maka marilah kita sekarang mulai cerdas. Bukan lagi kita mencari pahala membaca Yasin. Bukan lagi mencari pahala melakukan sholat duha. Bukan. Karena ini adalah zamannya sudah dituntut bahwa kita ini adalah untuk membangun kesadaran. Bukan lagi tentang surga. Bukan lagi tentang pahala. Bukan lagi tentang neraka. Karena inilah kehidupan adalah merupakan universitas. Maka Al-Quran sudah membuat dokumentasi seolah-olah sahabat. Kegagalan manusia adalah memahami adalah perumpamaan Allah itu sendiri. Karena dalam setiap ayat Al-Quran itu sesungguhnya penuh. Tadi. Tapi manusia adalah diperintahkan oleh Allah adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tunsarun, kata Allah. Wa anibu, kembalilah. Tadi istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah pada Allah. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Tadi semua ya. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun itu. Yursilis sama alaikum midror. Nah disinilah sesungguhnya manusia tidak mengerti kenapa disuruh kembali kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah menyuruh kita kembali kepada Allah. Karena Allah ingin menjamin kebahagiaan untuk dirimu di dunia ini sebenarnya. Itulah kenapa alam ini dibagi. Ada makhluk, ada khalik. Adalah makhluk, ada segala sesuatu yang selalu tagoyur. Maka tadi, di alam ini nanti akan berlaku 12 hukum yang kalian harus paham. Kalau kalian tidak paham berlakunya 12 hukum alam ini, maka kalian tadi akhirnya melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, misalnya adalah dengan maaf ya, barangkali orang tua kita dulu adalah dengan menyuruh kita rajin membaca Yasin adalah untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Hari ini bukan lagi waktunya, sahabat. Karena pada dasarnya bukan tentang itu, tetapi tentang kesadaran yang harus kamu bangun. Allah itu tidak butuh dengan bacaan Yasinmu. Allah itu nggak butuh dengan sholat duhamu. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Ingat itu. Yang Allah adalah mau dari kita adalah bagaimana penyadaran di jantung ini. Adalah di kolbu ini, di rumahnya. Dibersihkan, dikembalikan kepada dia. Itu pun bukan untuk Allah. Karena dia ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kita manusia lantas melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak untuk menimbulkan kesadaran tadi tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan. Tadi, maka itulah Allah ingatkan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu adalah kepada Tuhanmu dengan apa? Wa aslimu, dan serahkan dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ayo serahkan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Kalau tidak bisa sampai kepada makom aryan, makom Tuhan, kesadaran Tuhan, minimal kita adalah kesadaran seorang hamba, sahabat. Ya, makom minimal di makom muraqabah. Kalau tidak mampu makom musyahadah, minimal adalah di situ. Karena di situ pun kalian sudah ada dalam jaminan Allah. Tadi semua. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kau sudah dijamin sebetulnya surgamu. Sekarang, saat ini, di sini, di tempat ini. Sesungguhnya. Jadi, sahabat, dan Allah memperingatkan wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab. Ya. Dan segeralah kamu berserah diri. Serahkan. Tadi semua, ya. Sebelum datang azab kepadamu. Tadi semua. Kemudian adalah summa la tunsarun. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Tadi sahabat, ya. Inilah disebabkan karena kebutaan. Sebetulnya. Itulah Allah ingatkan man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Pada dasarnya kata Allah, manusia itu buta. Tadi, siapa orang yang buta di dunianya? Buta pada Allah dan Rasulnya. Itulah maka Abah sudah sampaikan kenapa kita harus kenal diri. Karena dengan kenal diri kamu bisa bersyahadat. Menyaksikan sebenar-benarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyata pada dirimu. Setelah kau kenal diri maka sekarang kau
dirikan si diri itu yang disebut dengan salat. Salat itu pada saat engkau sudah kenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada dirimu, sekarang dirikanlah salat. Aqimis salat. Aqama yuqimu iqamatan. Maka kenapa adalah perintah salat fi'lun amrinnya adalah aqim, adalah karena sesungguhnya, kenapa bimana muta'adi? Karena sesungguhnya itulah yang diminta oleh Allah. Bukan tentang bacaan yasinmu, bukan tahajud 12 rakaatmu, bukan one day one jujmu, tetapi tanpa ada kesadaran. Disinilah adalah Allah selalu ingatkan, Allah selalu mengajak kepada kita untuk sadar. Itulah di penghujung perjalanan kita sahabat dalam kehidupan ini adalah bagaimana adalah kita di penghujungnya adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah kata Allah penghujung perjalananmu itu. Maka apa yang dimaksud aku di situ? Di situ maksud Allah adalah takhallaqu bi ahlakillah. Maka marilah kamu berakhlak aku. Aku pemaaf, aku penyayang. Aku ini pengampun. Aku ini terus maha baik. Aku ini penjaga al-muhaimin. Tapi aku juga goniyun, aku goni, aku mugni, aku razak, aku ini kaya dari semua. Ya, inilah sahabat sesungguhnya. Kenapa Allah ingin berikan kamu disuruh kembali kepada Dia? Karena kamu juga berhak atas sifat Dia. Maka tadi kata Abah, yang disebut kesadaran Allah itu adalah kesadaran bahwa sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Itulah kesadaran Allah. Dan sebenar-benarnya yang bersifat hanya Allah. Ingat, kita ini hamba itu tidak punya sifat sama sekali. Apalagi wujud. Sifat saja kita nggak punya. Itulah kenapa dosa kita yang terbesar. Dosa rububiyah pada saat kita mengambil hak-hak Allah. Sifat-sifat Allah. Itulah kenapa Allah suruh kembalikan. Itulah selain Allah menyuruh kita mengembalikan. Sekaligus pada saat kita kembalikan ada kebahagiaan. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Biarkan aku yang mengurusmu. Biarkan aku yang melindungimu. Biarkan aku yang mengaturmu. Biarkan aku yang membahagiakanmu. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan. Sekarang kau sudah ridho. Ridho sebagai seorang hamba. Pada kesadaran yang sempurna. Nanti. Radiyatan mardiyah. Maka sekarang aku meridhoimu. Sekarang fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Masuklah menjadi hambaku. Mulai hari ini hambaku. Kau nggak usah pusing lagi urusanmu. Sekarang adalah engkau sudah berada di atas perahu Nabi Nuh. Sekarang kau sudah aman dari gonjang ganjing daripada bahtera samudra kehidupan tadi kan. Karena ad-dunya bahrul amik. Dunia ini adalah merupakan lautan yang sangat dalam. Siapa yang tidak memahaminya dia akan tenggelam. Tapi padahal disinilah sisi tipis sahabat. Maka bagi mereka yang belum sempurna pemahamannya ada yang benci dunia. Padahal tidak. Seharusnya pada saat kita sudah pandang, sudah kembalikan dunia ini adalah sebenar-benarnya ternyata dunia ini akhirat. Itulah kenapa Allah berfirman surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ada pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Langit diganti dengan langit yang lain. Artinya tubuhmu diganti dengan tubuh yang lain. Kau direpressing lagi, sahabat. Nah inilah, ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Nah inilah yang yang buat pelajaran kepada kita adalah supaya kita ini adalah paham dari semua, ya. Marilah bangun kesadarannya dengan tadi. Maka itulah Allah sudah menyampaikan kegagalan manusia adalah memahami tentang perumpamaan Allah. Padahal Allah membuat watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Sesungguhnya dalam berapa ayat? 8 ayat dalam Al-Quran Allah menyampaikan Allah itu membuat perumpamaan. Maka dalam ayat yang sering Abah bacakan Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Masalu nuri itu perumpamaan. Nah inilah kita manusia terjebak pada perumpamaan Allah. Dalam ayat lain kata Allah walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara. Tadi semua sahabat. Nanti Abah akan bahas kenapa Allah membuat perumpamaan sebenarnya. Karena dengan perumpamaan
Maka dijelaskan dalam hadis qudsi, Allah mendidik kita dengan perumpamaan dan kita mendidik binatang dengan cambukan. Allah mendidik kita dengan perumpamaan. Kan untuk memudahkan perumpamaan itu. Dengan perumpamaan kita akan mudah memahami apa yang dimaksud oleh Allah. Tapi justru manusia terjebak pada perumpamaan itu. Manusia lempeng, sahabat. Dalam Quran itu ada arti mafhum, ada arti mantuk. Tadi semua. Dalam dalil itu ada madlul yang tersembunyi, yang harus dipahami. Tadi semua. Ya, itulah yang disebut mafhum nas. Tadi semua. Ya. Dalam ayat yang lain pun sama, kalau walaqad sarrafna linnasi fi hadal Quran min kulli masal. Ambil sama nadanya. Ya, kemudian kata Allah, fa'aba aksarun nasi illa kufura. Kalau tadi jadal, manusia banyak membantah perumpamaan Allah. Malah terjebak dengan istilah surga yang ngaco, neraka yang ngaco, barjah yang ngaco, sirot yang ngaco. Karena tadi kamu nggak ngerti. Penyebab utamanya kalau menurut Abah adalah tidak kenal diri. Karena pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti kiamat. Pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti hidup dan mati. Pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti Muhammad. Pada saat kau mengenal diri, kau malah mengerti Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pada saat kau mengenal diri, kau akan mengerti sedulur papat lima pancer. Pada saat kau mengenal diri, kau akan menemukan 7 latifah, 7 pemuda yang tertidur adalah di dalam gua Ashabul Kahfi, di dalam terjebak di dalam badanmu itu. Kalau kamu adalah, maka tadi inilah yang harus dipahami. Makanya kata Allah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Kemudian dalam ayat yang lain lagi kata Allah surat Rum, walaqad darabna linnasi fi hadal Qur'ani min kulli masal. Terus min kulli masal, min kulli masal. Masalul ladina, masalul ladina, masalul ladina. Quran ngomongin neraka jahim begitu ya begitu aja. Quran ngomongin begini, begini saja. Nah, itulah akhirnya manusia terjebak. Dan Allah ingatkan di ayat yang berikutnya. Yang kata Allah manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Disebabkan apa? Karena dia fasik. Siapa orang fasik itu kata Imam Ghazali? Mereka yang bersyariat tanpa berhakikat. Dialah yang fasik. Tadi semua. Ya. Tadi. Inilah yang harus dipahami. Tadi semua. Maka dalam ayat ini ada Allah berfirman, Inna Allah la yastahi ayyadriba masalah ma ba'udatan wa ma fawqaha. Fa amal ladina amanu faya'lamuna annahul haq min rabbihim. Wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah yudillu bihi kasir. Itu bayangkan. Wa yahdi bihi kasir. Wa ma yudillu bihi illal fasikun. Dialah yang akan terjebak tuh orang fasik. Orang fasik adalah dia yang bersyariat tapi tidak berhakikat. Dia hanya tahu kulit. Nah, tadi. Akhirnya tadi. Banyak-banyakan baca Yasin. Banyak-banyakan istighosah. Banyak-banyakan. Tapi tidak membangun kesadaran untuk hidupnya. Siapa Tuhannya? Siapa dirinya? Tuhan gak butuh bacaan Yasin. Tuhan gak butuh bacaan. Bahkan maaf. Sholawatmu. Tadi semua. Ya. Karena sholawat itu tentang tubuhmu sendiri. Disinilah kenapa dalam Al-Quran sahabat selalu diingatkan kembali pada diri. Baik ya sahabat, pada pagi hari ini maka Abah mengambil saja dari pandangan Imam Ghazali. Ya, kita membagi manusia ke dalam 4 golongan. Ya, sebelum kita bahas 12 hukum alam tadi semua. Karena ini penting memahami 12 hukum alam tadi semua. Kalau tidak mengerti hukum alam, kamu kayak ngaji Yasin. Maka tadi kata Abah, banyak kiai yang telepon Abah, bah saya ini lagi nanam cabai. Pagi ini saya sholat duha dulu. Nanti saya bawa bersama santri saya nanam cabai 10.000 bibit. Dalam hati Abah senyum. Kamu ngerti gak ilmunya? Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Gak ada hubungannya sholat duhamu dengan nanam cabai itu. Gak ada hubungannya kamu bacaan Yasinmu dengan nanam cabaimu itu. Orang Thailand tanpa dapat Yasin pun gak ada masalah. Yang penting sadar, ngerti. Vibrasi, resonansi. Tadi semua. Ya. Untuk membukakan PIN ATM gak usah kamu harus Islam. Kafir juga bisa asal tahu nomor PIN-nya. Nah, inilah kesadaran yang harus dibangun. Jadi bukan kesadaran hayal. Inilah yang harus dirubah orang Islam sekarang. Tadi semua. Bangun kesadarannya. Dan bagaimana cara membangun kesadaran? Banyak. Sekarang ini adalah metodologinya. Dengan menekukan lidah, merapatkan gigi. Menahan napas dalam setiap ada kesempatan. Maka rasakan napas masuk, napas keluar.
Itu lebih dahsyat daripada bacaan Yasinmu itu. Maaf, ya. Karena Yasin tidak sedang bercerita tentang itu. Justru kamu itu harus menjadi Yasin nanti itu. Tadi semua. Justru bukan bersandar pada Yasin. Tadi semua. Tapi jadikanlah tubuhmu itulah Yasin. Tadi semua. Ya. Inilah yang makanya Imam Ghazali membagi manusia adalah rojulun, adalah yadri wa yadri, adalah annahu yadri. Seorang yang tahu, dia berilmu, ya. Dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Sahabat. Inilah orang yang memiliki yang pertama adalah yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Adalah orang yang dia berilmu. Yang tadi, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa daka ma'lumun. Orang yang maklum. Kan tadi kata Allah. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dhanna wa may illa dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Allah itu adalah ilmiah. Allah itu sangat ilmiah. Ingat itu. Maka tadi Allah yang ilmiah nggak bisa kamu buka dengan bacaan Yasin. Allah yang ilmiah tidak bisa kamu bacaan dengan inilah. Maka marilah kita sekarang beragama dengan logis. Itulah kenapa Allah menyuruh kita apala ta'qilun, afala yatafakkarun, apala yatadabbarun. Dari semua, ya. Marilah mulai sekarang ini kita ini jangan, karena sahabat ini ingat ya, ada bahkan seorang Imam Sibawai mengatakan pada saat kita menggunakan ayat Al-Quran, tapi tujuannya lain itu menjadi sihir Quran itu, walaupun yang dibaca suratul Fatihah. Nah inilah ya kita, maka bahkan dalam surat Al-Isra ayat 18, ya surat Asy-Syura ayat 20, Allah melarang kita melakukan amal akhirat untuk hal-hal yang duniawi tadi. Bahkan kata Allah, aku siapkan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Maka marilah sahabat, kamu buka nanti surat Al-Isra ayat 18. Allah melarang kita menyegerakan amal akhirat tadi semua adalah untuk keperluan dunia. Ingat itu, ya. Kamu buka sendiri, ya. Kemudian kata Imam Ghazali yang kedua adalah rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Seorang yang tahu dia berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dia berilmu. Banyak sahabat di sekitar kita. Yang pertama adalah orang yang tahu dia bahwa dia itu adalah tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Yang kedua adalah rojulun yadri wala yadri annahu yadri, adalah orang yang dia tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu, ya. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu bahwa dia itu adalah dia belum tahu, ya, tapi dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Jadi dia itu adalah belum berilmu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Orang ini masih akan diberikan ilmu, ya. Tetapi yang paling parah adalah kata Imam Ghazali adalah yang keempat ini adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tidak memiliki ilmu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Inilah yang bahaya. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Inilah kata Imam Ghazali. Ini aku khawatir dengan orang ini. Karena orang ini tidak akan pernah belajar. Dia sudah merasa cukup. Wah, ya udah, penting pahala sorga, nggak mau lagi belajar. Tadi semua, ya. Sahabat, nah inilah bangka ini sebagai landasan saja buat kalian memahami. Nah, yang Abah ingin bawa kepada kalian adalah tentang penyadaran. Sesungguhnya adalah tadi banyak tamu ke Abah siang tadi semua, ya. Waktu Abah tanya tentang dia bagaimana Bah cara kenal dengan Allah. Saya tanya, Bapak usia berapa? Saya usia 70. Terus selama ini Bapak ini sholat bagaimana? Kalau Bapak nggak kenal dengan Allah, terus sholat Bapak ini sholat apa? Gitu loh. Kalau Bapak nggak kenal dengan Allah, terus yang dilakukan selama ini ibadahnya itu ibadah apa? Gitu. Saya tanya kepada dia, itu Bapak istri ya? Betul, istri saya. Pada saat Bapak mau kawin, tapi Bapak nggak kenal dulu dengan dia, nggak ketemu dengan dia, bisa kawin nggak? Dia bilang enggak. Nah, kalau begitu, berarti Bapak itu sebelum mengenal sifat-sifat dia, Bapak adalah, apalagi merasakan zatnya dia, Bapak harus kenal dulu. Harus ketemu dulu dengan orangnya. Itulah kata Abah. Nama istri Bapak siapa? Dia bilang Dasmi. Apakah ada Bapak puas dengan tulisan nama Dasmi? Apa Ibu Dasminya?
Dia bilang, ya Ibu Dasmi. Nah itulah. Nama Allah itu bukan Allah. Kamu nggak bisa nyebut-nyebut Allah. Allah coba sekarang sebutkan nama Dasmi. Apakah enak? Tidak. Sekarang mari kita makin berpikir yang pakai logikanya. Bagaimana kau nggak mau beribadah pada Allah, nggak kenal dengan Allah? Terus kata Abah, terus Bapak pada saat mati, terus mau dibawa kemana hasil sholatnya, puasanya, ibadahnya? Sementara alamat Allahnya aja nggak tahu. Itulah sahabat yang Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma, bahwa fil akhirati a'ma wa adullu sabila. Itulah Allah ingatkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang ada di kepala, kata Allah, tapi buta mata di hati. Karena bagaimana Bapak akan pinjam pada orang? Sekarang Bapak jajal aja, nggak usah pada Allah. Bapak ketuk pintu orang yang Bapak nggak kenal. Kira-kira berani nggak Bapak ngetuk mau pinjam duit? Nah, terus tiap malam Bapak, ya Rob, tolonglah aku, bantulah aku. Nah, di sini karena kamu nggak kenal kepada Allah. Kamu pikir Allah itu apa? Di sinilah orang nggak ngerti, sesungguhnya nggak ada jadi. Kenapa Allah itu mengatakan Allahu nurus samawati wal ar? Dibuang alif menjadi lillahi ma fis samawati wal ar. Dibuang lagi alamnya lahu ma fis samawati wal ar. Sampailah dia kul huwa. Karena dia tidak berpisah dari dirimu. Nah, berarti kalau begitu bukan permintaan kamu kepada sesuatu yang di luar kuasamu. Tapi sesuatu yang ada pada dirimu, pada kesadaranmu. Bahkan nanti pada puncak kesadaranmu, dialah itu. Maka bukan tentang ngaji Yasin. Bukan tentang sholat tahajud, maaf. Ini supaya kalau tidak, akhirnya manusia terjebak pada dosa dan pahala. Akhirnya dalam kehidupan hari ini adalah Islam tidak berhasil, tidak bahagia. Inilah yang harus kita rubah hari ini. Sesungguhnya yang diminta oleh Allah itu bagaimana menyambungkan dia. Kan bukankah kata baginda Nabi, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Enggak sah ibadahmu kecuali kau kenal kepada yang kau ibadahi. Tadi. Coba saya tanya ke Bapak tadi. Bapak enggak sah kawinnya kecuali Bapak ketemu dengan perempuannya. Mau kawin dengan apa? Tadi semua. Bapak cukup kawin dengan namanya. Tadi Ibu Dasmi. Tadi semua. Inilah sahabat yang harus dipahami. Allah itu maka kenapa memiliki af'al, asma, sifat, zat. Zatnya itulah. Coba Abah tanya lagi. Bapak ingin ketemu dengan Abah Setu. Di depan itu ada tulisan Plang Abah Setu. Coba Bapak tanya Plang Abah Setu itu. Bisa ngomong nggak dia? Bisa nolong Bapak nggak? Bisa menjawab pertanyaan Bapak nggak Plang Abah Setu itu? Nggak bisa. Nah, apakah tulisan alif lam lam ha itu bisa nolong Bapak enggak? Saya tanya begitu. Iya ya Pak. Nah itu dia. Karena kamu itu nggak sadar bahwa sebenarnya asbak kayu itu nggak bisa dengan kayu. Kamu itu seumpama asbak kayu dan Allah yang meliputi dirimu. Inna robbaka. Nah disinilah maka berlakulah 12 hukum alam pada dirimu. Itulah sahabat. Kenapa mereka itu kata Abah? Tidak laku sholat tapi mereka sholat. Tapi orang Islam laku sholat tapi tidak sholat. Masih mending mereka kata Imam Ghazali. Ya. Karena sholat itu adalah. Maka kata Nabi. La sholata illa bihudur. Nyambung. Ya. Buat apa lampu yang tidak nyambung dengan setrum? Bergantung tetap dia mati. Buat apa magicom yang baru. Yang tidak tersambung dengan setrum? Nasimu tidak jadi. Buat apa kulkas barumu tapi tidak tersambung dengan setrum? Inilah sahabat. Buat apa kau punya radio tapi kau tidak tersambung dengan pemancar radio? Buat apa kau punya jasad dan ruh kalau tidak bersambung kepada yang punya ruh? Yang dia tiupkan nafahtu fihi mir ruh. Mari sahabat, saudaraku semua adalah jangan sampai ini sampai terlambat semua. Ya. Itulah maka tadi sampai Allah ancam tadi semua. Ya. Karena manusia ini sudah udah hampir terlambat bahasanya tadi semua. Ya. Yang harus kita bangun adalah tadi semua adalah bagaimana
Sampai kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu wa anibu. Kembalilah. Untuk apa? Dengan apa kembali? Wa aslimu. Serahkan. La hayyun, la ilmu. Supaya apa? Supaya kesadaran Tuhan, sebenar-benarnya kesadaran Tuhan yang wujud hanya pada kesadaran asbak kayu ini, sebenar-benarnya yang wujud hanya kayu. Dan sebenar-benarnya yang punya sifat pada asbak kayu itu hanyalah sifat si kayu, bukan sifat si asbak. Nah, inilah kesadaran. Apalagi kalau nanti sudah sampai pada kesadaran Tuhan tadi semua, ya. Maka mari sahabat, masih belum terlambat tadi semua, ya. Saya tanya Bapak tadi, berapa lama Bapak ibadah? Ya, dari mulai saya akil balik. Sekarang berapa? 72 tahun. Apa yang sudah Bapak raih dengan sholat? Tidak dapat apa-apa. Apakah Bapak merasa khusyuk dalam sholat? Nggak tahu khusyuk juga apa. Dan inilah ayatnya Allah ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sungguh sia-sia yang mereka lakukan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa buka'a wa tasdiyatan. Sholat mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Mereka muplis, buang-buang waktu. Karena bagi Allah itulah baginda Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Nah, kalau sudah hidup hatinya, sesaat saja, satu gerakan napas saja, at-tanzih ke dalam, at-tasbih keluar, jamukan, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Sahabat. Karena berapapun ibadahmu dibagi kosong, engkau sudah kosong, hasilnya tak terhingga. Matematika membuktikan kebenaran. MC kuadrat, fisika bisa membuktikan. Energi kebahagiaanmu tergantung M adalah massa. Tapi adalah C-nya adalah nurun ala nurin C kuadrat. Cahaya dikuadratkan. Badrun pada tubuhmu, samsun pada adalah ruhmu. Maka energi kebahagiaanmu akan meningkat. Energi kesadaranmu akan meningkat. Tergantung daripada bagaimana adalah massa dikalikan dengan C kuadrat. Kau kabun duryun yukodu min sajarotin mubarakah. Buat sahabat-sahabat yang punya dosa, nggak usah takut dengan dosa. Kenapa Robiah Adawiyah Jablay jadi waliyah? Kenapa Siri Sakoti adalah apa namanya juga sama? Karena mereka sudah mengembalikan. Dosa dikali 0, hasilnya juga tak terhingga. Jadi amal dan dosa dibagi 0, hasilnya sama Allah. Inilah kalau ngerti kesadaran. Ya. Jadi bukan tentang berapa banyak yang. Inilah hikam mengitakan min alamatil intimadi alal amal. Nuksonu roja inda wuzudi zalal. Cirinya tanda orang yang adalah bersandar pada amal. Adalah pada saat dia turun harapnya. Adalah pada saat terjadi kesalahan. Nah inilah. Pada saat dia beramal salah. Pada saat dia terpeleset salah. Padahal seharusnya bagi Allah sama saja. Harap kepada Allah itu antara taat dan maksiat harusnya sama kepada diri kita. Kalau kita ngerti bahwa sebenarnya yang wujud hanya Allah. Sebenarnya yang bersifat hanya Allah. Sahabat. Ya. Nah inilah yang harus kita bangun. Maka mari kita mulai bahas tentang 12 hukum alam. Berlakulah hukum alam di alam ini. Karena alam itu alamah. Tadi. Sanurihim ayatina fil afaq. Alam. Allah. Tadi. Dari semua. Ya. Kemanapun kau hadapkan di sinilah. Maka di sini kata Abah. Ada at-tasbih, ada at-tanzih. Yang semua yang nampak dohir ini. Kamu masukkan ke dalam batinkan. Adharo wis ngadohirkan. Wujudak ula syai'in. Kayu menjadi asbak kayu. Li'annahu karena satunya kayu al-batin. Batinkan. Semua. Masukkan ke dalam batin. Asbak ini kamu telan. Tetapi ingat. Kamu pun harus napas keluar lagi. Itulah at-tasbih. Maka kata Abah, kalau semuanya dikembalikan pada Allah, Allah menjadi batin. Pada Allah itu ad-dohir. Maka disinilah bagaimana permainannya. At-tanzih napas masukmu ke dalam, at-tasbih napasmu. Tapi yang sudah keluar itu sudah walibasuh taqwa. Sudah dilipati dengan pakaian takwa. Sudah ada kiswah unsuriyah dengan Nur Muhammad yang disebut Ruh Al-Qudsi di alamul lahud. Sudah ada kiswah unsuriyah di alamul jabarut dengan Ruh Sultani. Sudah ada kiswah unsuriyah di alamul malakut dengan Ruh Ruhani. Dan sudah ada kiswah unsuriyah di alam mulki dengan Ruh Jismani. Itulah sebetulnya kamu sudah aman.
Maka berlakulah pada dirimu hukum tarik menarik karena kamu bukan kamu. Maka kamu apapun yang kamu pikirkan negatif akan selalu datang pada diri kamu negatif. Nah inilah yang mulai kita pahami tadi semua. Karena kamu bukan kamu. Inna robbaka atau binas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Maka disinilah how to manage yourself. How to manage. Bagaimana memanage kesadaran kita. Ada kesadaran abid wal ma'bud di situ. Ya sahabat. Maka inilah di waktu tertentu kata Abah juga. Cukup 2 kali. Sambungkan dengan dia. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dunal jahri adalah minal kaul. Tadi. Bil guduwi wal asal. Ada di waktu sebelum tidur. Cukup 5 menit. Dan bangun tidur 5 menit. Tekukan lidahmu. Maafkan seluruh manusia sedunia. Ya Allah. Siapapun manusia di dunia ini. Tidak ada lagi yang ku benci. Semuanya ku sayang kepada mereka. Nah disinilah sesungguhnya engkau akan menyaksikan. Ternyata wayang-wayang ini. Netanyahu wayang. Khomeini wayang. Semua wayang. Kembalikan pada dalam. Syuhudul kasyoh bil wahdah. Nur af'al Allah. Pada jalalnya. Nur af'al Allah. Pada jamalnya. Kau sudah mampu mengembalikan semuanya. Ini kalau mau pada kesadaran aryan. Kesadaran makom Allah. Kesadaran Tuhan. Tadi semua. Ya. Itulah hukum tarik menarik. Maka pikiranmu yang negatif itulah yang menjadikan manusia terpuruk. Itulah kenapa Quran mengatakan, bahkan hadis mengatakan, sesungguhnya bayi dalam keadaan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tetapi yang menjadikan Nasrani Majusi adalah orang tuanya. Yang menjadikan miskin orang tuanya. Yang menjadikan gagal orang tuanya. Yang menjadikan keyakinan lemah orang tuanya. Kamu tanamkan wanak tubuh maqaddamu wa asarohum pada dada anakmu itu. Didengar bahkan sejak dalam kandungan sudah kamu doktrin. Kita ini orang susah, kita ini orang miskin. Nah itulah sahabat. Dan semuanya. Sekarang bukan lagi dalam rangka coba-coba. Dulu para ulama mereka belum paham. Karena memang ilmunya belum disiapkan oleh Allah. Pahami itu. Karena ilmu mereka saat itu pun adalah diberikan oleh Allah kepada mereka. Hebat pada saatnya tapi tidak hari ini. Kata Abah juga. Coba aja kalau kamu sekarang dunia telekomunikasi. Kamu mau mesti pakai semapur, morse, mau pakai pager, atau mau pakai apa? Sebentar lagi. Bahkan sekarang motor sudah mulai terbang. Coba kita masih berpikir. Inilah, hei orang Islam, bangunlah. Para fuqaha itu tidak salah. Mereka benar pada masanya. Tapi tidak hari ini. Ingat itu. Abah bertanggung jawab. Ya. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena tidak bisa segala apa itu hukum Allah itu apalagi pandangan manusia ditetapkan. Karena alamnya tidak akan tetap. Mobil pun sudah berkembang begitu cepat. Pesawat terbang sudah berkembang begitu cepat. Telekomunikasi sudah berkembang begitu cepat. Segala yang ada di alam ini tagoyur. Memang wajib berubah, wajib berubah, wajib berubah. Terus kamu menggunakan ilmu yang tetap gitu. Inilah kegagalan. Ya. Inilah kegagalan. Harus dirubah. Jadi yang pertama ada hukum daya tarik menarik dan tolak menolak. Dan, maka lihat bagaimana magnet tadi semua. Dia pada saat berbeda kutub maka dia akan tolak menolak. Jadi pada saat ini dia akan tarik menarik. Itu juga berlaku. Jadi kalau begitu sebetulnya bukan baca Yasinmu. Bukan bacaan apapun. Tadi ada bagian terapkan hukum pada tarik menarik. Walaupun kau Yahudi, Nasrani atau siapapun kamu. Akan berlaku hukum alam itu. Sama saja. Kau mendidihkan air itu hukum sunatullah. Walaupun dibikin oleh orang gila, orang Yahudi, penjahat, penjinah. Tetap aja air itu mendidih kok. Nggak pernah nolak. Nah ini harus dipahami oleh kalian. Karena memang berlaku sudah taat pada Allah. Bukan pada Yasinmu. Bukan pada doamu. Inilah rubah paradigmanya. Nah kemudian yang kedua. Ingat itu tadi. Hukum tarik menarik di alam ini. Sesungguhnya duit akan menarik duit. Itulah kenapa sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang tidak paham. Tadi semua yang datang ke Abah yang ingin dibacakan adalah karmanya. Bahasa ini berapa kali reinkarnasi. Kenapa sekarang ini banyak orang bantu. Tetapi saya tidak ada duit. Ya tadi. Di kehidupan dulu kamu bantunya tenaga. Ya hari ini what you do, what you get. Kamu dulu bantunya tenaga, ya hari ini panen tenaga.
Tapi ya masih mendingan, lumayan daripada kamu dulu nanamnya kebusukan, hari ini kau akan panen. Kalau dulu kau adalah membunuh, hari ini siap-siap dibunuh. Kisos berlaku. Ya. Kenapa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan kata Allah surat Yunus ayat 30, hunalika, di tempat itu, maksudnya di sini, tempat ini sekarang, tablu, kamu akan mendapatkan pembalasan. Kullu nafsin bima aslafat, tiap-tiap jiwa akan menerima pembalasan dari apa yang dia tanamnya dahulu. Jadi mari hari ini tanam. Makanya kenapa? Ciri iman sodakoh, duit. Takwa sodakoh, duit. Tadi susu sodakoh, duit. Yang ini tadi semua. Ya, karena hukum tarik menarik. Nah itulah baginda Nabi bersabda, ad-dunya majratul akhirah. Dunia di ladang. Ayo terus tabar kebaikan. Maka tadi kata Abah di waktu pagi, tadarruan wa khifatan. 5 menit sebelum tidur, 5 menit setelah tidur, syukur kalau kamu mau mandi tobat dulu dari semua. Tekuklah lidah kamu, rapatkan di situ. Rilislah, ya Allah, tidak ada lagi manusia yang aku benci di dunia ini. Ya Allah, maka pandang, tiada lagi yang kupandang selain dirimu. Dari semua urusan agama, urusan warna kulit, urusan suku, itu urusan masing-masing. Tapi yang kita, tugas kepada kita. Karena agama itu tentang diri sendiri, bukan tentang orang lain. Harus mampu memandang mereka dengan benar. Bagaimanapun tadi semua, beras yang sudah jadi nasi wuduk, beras sudah nasi kuning, beras sudah dari bubur, beras sudah jadi lontong. Sekarang kembalikan, sebenar-benarnya mereka semuanya hanya beras. Itu tadi. Manusia yang sudah jadi Hindu, manusia yang sudah jadi Buddha, manusia yang sudah Kristen, manusia yang bahkan ruh yang sudah jadi anjing, ruh yang sudah jadi babi. Kemanapun aku hadapkan, aku hanya melihat ruhmu ya Allah. Syuhudul kasrah pilwan. Kalau kamu mau damai, ya terserah, pilihannya di dirimu. Tadi semua itu, ya Allah aku bebaskan. Maafkan, maafkan, maafkan. Bersihkan, bersihkan dari kebencian. Tadi tiada lagi yang aku benci. Illallah, la ilaha illallah. Aku lepaskan semua. Miskin, illallah, lepaskan semua. Ya. Penyakit, illallah, lepaskan semua. Ya. Kembalikan, kembalikan. Nah, di waktu afirmasi adalah pada saat kamu bangun. Sebelum tidur kamu boleh menulis tadi. Wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Tadi semua. Nah, kalaupun belum tidak terlaksana, ingat. Catatan itu selalu perlu. Dan Allah sudah berkata surat Al-Isra 13. Wa kulla insani alzamna. Itu akan digantungkan di lehermu kembali. Dan tidak ada rugi. Ingat itu. Apapun kebaikan yang kau tanam sebiji jarak akan ketemu buat dirimu. Karena dia catat wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Yang wakulal insani alzamna, dikalungkan kembali di lehermu pada saat kelahiran ulangmu. Dan itulah yang akan kau terima hari ini. Baik akan panen baik, buruk panen baik. Menipu akan ditipu. Menyakiti akan disakiti. Itulah kata Abah, kehidupan adalah universitas bagi si jiwa untuk memahami. Supaya di kehidupan yang akan datang, stoplah tadi karma tadi. Maka ya Allah, tidak ada lagi bunuh-membunuh, tidak ada lagi sakit menyakiti, tidak ada lagi hina-menghina. Tiada lagi. Maka di hatiku, ya Allah, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Aku lepaskan, aku lepaskan. Blah, semuanya. Ya Allah. Aduh, sahabat. Nikmat di situ ya. Nah, kemudian yang harus pahami tentang hukum tarik-menarik ini, ingat. Antara laut dan gurun pasir. Kata Jalaluddin Rumi. Ya, seharusnya yang butuh pada air itu gurun pasir. Tapi kenyataannya kenapa air itu mengalirnya ke laut? Karena kembali hukum tarik menarik. Orang bahagia akan ditarik bahagia. Orang celaka ditarik dengan celaka. Ya. Kemudian hukum kesatuan, kita saling berhubungan. Ya. Kata Abah juga. Bagaimana air ini adalah H2O. Berhubungan. Natrium klorida, asam klorida, HCl, KCl, kalium klorida. CO2, karbon dioksida, diolah oleh H2O menjadi O2. Jadilah udara yang segar. Dari semua. Ya. Itulah bahwa kita ini hidup harus apa namanya? Jamu, satukan. Jangan pirok, jamu dari semua. Karena pada saat pirok dia jadi bom dari semua. Ingat itu, ya. Hukum kesatuan. Bahkan akhirnya kita disuruh dalam sholat berjamaah. Nah, tapi jamaah juga yang mana lagi? Sebelum jamaah di sono, jamaahkan dulu, jamukan dulu.
Tadi semua. Kan tadi man arafa Allahu li'at-tanzih faqad kafara. Siapa dia mengenal Allah yang dia semuanya Allah itu batin, dia tarik ke dalam, kafir kamu itu karena Allah itu nggak dohir. Tapi adalah waman arafa Allah adalah atbi'at tasbih faqad syaraka syirik. Maka waman bainahuma, ini adalah satukan at-tasbih. Napas masuk, napas keluar, napas masuk. Hu Allah. Itulah sholat yang sebenarnya sholat tadi semua. Ya, sadari setiap saat. Ya, jadi hukum kesatuan, sahabat. Ya. Tetapi jangan dipandang apalagi kepada Allah inilah yang seperti asbak dan kayu ini nanti jadi hulul dan itihad. Hulul dan itihad dipandang dari segi si asbak, tapi dipandang si kayu. Kan tadi kata Abah juga, air tidak butuh pada ikan. Ikanlah butuh pada air. Asbak kayu ini, kayu tidak butuh pada asbak kayu. Tapi asbak kayu lah butuh pada kayu. Kaca nggak butuh pada gelas kaca. Tapi gelas kaca inilah butuh pada kaca. Paham itu? Ya. Maka hukum tidak boleh pirok. Inilah kenapa. La sholata illa bihuduril qalbi. La tasyuh ibadah illa bima'rifatil. Cantolkan. Hubungkan, sambungkan. Setriknya, pijit, stop kontaknya. Plek, nyala tuh lampu. Plek. Stop, remote kontrolnya pijit, cet, nyala TV, sambungkan. Ya. Kemudian adalah hukum getar, vibrasi. Ya. Adalah bagaimana sesungguhnya adalah pada dasarnya adalah semua alam ini hanya partikel yang bergetar sebetulnya, sahabat. Nanti kalau waktunya cukup, Abah seperti bisa kita lanjutkan besok nih, cukup aja sampai secukupnya. Besok pagi insya Allah kita bahas lagi tentang 12 hukum alam. Supaya panjenengan mengerti bagaimana. Karena tadi, nggak usah dengan doa pun, asal hukum alam diikuti, terjadi. Karena Allah itu sudah meliputi semuanya. Nah itu tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu berdiri sendiri pada segala apa yang ada. Makanya tadi, kata Abah juga, kita harus mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Harus mampu melihat kayu pada segala apa yang lihat mata, pada asbak kayu, pada gerobak kayu, pada kusen kayu, pada meja kayu. Hatimu itulah menyaksikan kayu. Walillahil masyriq wal maghrib ainama tuwallu fasamu wajhullah. Sahabat, saksikan Allah. Syuhudul kasrah bil wahdah. At-tanzih, at-tasbih dari semua ya. Jadi hukum getar, vibrasi. Jadi kita mungkin 3 saja pada pagi hari malam hari ini adalah tentang hukum, adalah bagaimana kita butuhkan gerak. Air yang digerakkan turbin jadilah energi. Maka tadi kata apa? Nanti di penghujungnya ternyata energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Oh, kalau begitu yang bako itu ternyata energi. Tuh, maka tadi sebenarnya materi ini semua ada energi. Maka pada saat ini energi yang sudah membeku menjadi materi berupa air. Maka pada saat kalian lagi haus, minum dan tiba-tiba segar. Energi. Allah lah energi itu. Segalanya. Ya. Maka kalian nanti akan mengerti. Ada energi. Ada energi elektromagnetik. Maka sekarang tadi Abah sedang live dengan panjenengan. Lihat yang lewat Facebook. Yang lewat mana. Kan bisa lihat Abah sekarang. Mana kabarnya. Nggak nyambung kan. Jauh lagi. Ada yang Ibu Nurdin yang di Facebook ini dari apa namanya. Batam. Ada lagi ini yang dari. Ada siapa ibu ini dari Australia. Ya. Semua. Ada yang dari mana tadi, ada saya lihat Taiwan tadi semua ya. Tapi dengan inilah sambungkan, inilah hukum kesatuan. Satu udara. Itulah kenapa Shaolin, kenapa Hindu Om Santi, Santi Om. Tuh, sahabat. Kalian tuh maunya benci aja kalau kayak begitu tuh, heran saya. Tadi semua. Ya Allah ya Karim. Tuhan yang mana yang kamu tuhankan itu? Tadi semua. Ya. Ini semua tentang drama Tuhan. Tadi semua. Al-akwanu dohiruha girotun. Setiap akuan ini adalah dohirnya tipuan. Dia sedang ujimu. Dia sedang nyanyi madu. Di tangan kananku racun. Di tangan kiriku. Kamu pasti pilihnya madu dan benci racun. Tapi gak kelihatan yang megangnya. Surga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku. Kamu pasti ada pengennya surga, benci neraka tuh kan. Kamu nggak lihat yang megangnya kan. Padahal yang megangnya hanya dia satu.
Untung di tangan kananmu, rugi di tangan kirimu. Kamu benci pada rugi, lihat untung. Nah, inilah. Kaya di tangan kananmu, tidak kaya di tangan kirimu, kamu benci miskin. Ya memang, sebetulnya miskin itu nggak ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah cukup. Maka disinilah hukum yang ketiga ini sahabat. Sebetulnya kalau kita bahas satu per hukum, ini indah. Nanti kita akan bahas satu persatu hukum ini. Dan Abah kasih contoh yang real dalam kehidupan. Betapa nyatanya Allah dalam wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dialah yang meliputi segalanya. Dialah yang meliputinya. Kita bersama Allah itu. Nih. Seumpama Abah. Kata Abah. Tadi. Seumpama korek ini Abah celupkan. Nah kamu di dalam itu. Depanmu, belakangmu, sampingmu, luarmu. Semua diliputi oleh dia. Wasi'a kursiyuhus. Coba. Betapa nyamannya sebetulnya kalau kamu menyadari itu. Kalau kamu disadari kamu itu sudah diliputi oleh dia, digendong. Sebagaimana kita dalam kandungan ibu. Di dalam air ketuban. Kamu diliputi olehnya. Oleh apanya? Kudratnya, iradatnya, hayatnya. Maka sebenar-benarnya yang wujud adalah dia. Itulah kesadaran yang harus kamu bangun. Kamu ada yang diadakan. Sebenar-benarnya hidup itu dia. Kamu tuh mati. Maka kesempurnaan dari mati hidup dan hidup itulah dia. Kesempurnaan daripada budak itulah mendengar dan mendengar itu dia. Kesempurnaan daripada bodoh ilmu dan ilmu itu dia. Kesempurnaan dari semuanya. Daripada melihat itu adalah buta. Dari buta itu adalah melihat dan melihat itu dia. Coba bangun dulu itu. Seolah-olah kamu diliputi oleh zat yang maha tuh. Maka tadi pejamkan 5 menit sebelum tidur. Pejamkan setelah tidur. Lepaskan bahwa kamu ada dengan seluruh manusia makhluk di dunia ini dengan napasmu satu udara. Pelan napas. Ya Allah kamu nangis di situ sahabat. Kamu akan nangis di situ. Merasakan bagaimana. Tidak akan lagi kamu akan benci pada si A, si B yang wujudnya apapun. Agamanya apapun. Karena ternyata ya Allah. Aku hidup bersama helaan napas yang sama. Udara yang sama. Hidup yang sama. Pahami itu? Ya. Nah inilah hukum adalah. Nah kemudian barulah getarkan. Maka tadi. Apapun yang digetarkan. Air menjadi turbin. Jadi listrik. Nah tadi. Energi. Dari mekanik jadi energi kinetik. Dari energi. Ini menjadi energi panas. Energi panas menjadi energi gerak. Energi tidak bisa dihilangkan. Karena energi itu Allah itu sendiri. Pahami oleh kamu. Jadi kalau begitu maka energilah yang pada nasi itu yang kenyang itu. Energilah pada air itu yang hilang. Energilah pada api itu yang panas. Sehingga dia bisa mematangkan segala perkara. Atau membakar segala perkara. Coba sadari kehadiran Allah sahabat. Ya. Bagaimana dia merawat kita. Menyuapi kita. Ngasih makan pada kita. Dia melihat. Pada saat kita melihat. Dia melihat. Dialah yang melihat dengan mata kita. Pada saat kita mendengar dialah yang mendengar dengan telinga kita. Pada saat kamu berkalam, dialah yang berkalam itu pada mulutmu itu. Pada saat itu, tajali. Sahabat, harus dipahami semua. Ya. Dan bagaimana engkau diberikan mandi. Dimandiin, digosokin gigi. Dicebokin, disuapin. Setiap saat. Maka di situ kau cukup duduk, merenungkan. Hadirkan, hadirkan, hadirkan. Rasakan semua. Betapa semuanya adalah sambungkan getaran sesaat cukup. Tidak usah kau ribuan tahun. Sesaat pun sudah cukup. Maka kau akan bahagia. Karena itulah maka sampai baginda Nabi bersabda. Naumul alim. Khairun min ibadati jahil. Tidurnya saja sudah lebih baik daripada ibadah. 1000 tahunnya orang bodoh. Sahabat. Maka marilah sahabat pada malam hari ini Abah ingin mengajak karena kalau seandainya sudah tersambung dia sudah jamin padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau Nabi Musa membuktikannya tadi dalam subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul aku iman sekarang ya Allah ternyata aku ini enggak hidup kalau bukan hidupmu. Aku iman ya Allah ternyata tidak ada yang ada kecuali segala yang ada kecuali engkau. Aku iman ya Allah tiada yang bergerak kecuali engkau. Tiada yang diam pun kecuali engkau.
Kalau Nabi Ibrahim, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Aku berserah diri padamu ya Allah. Aku tidak memiliki wujud. Wujudku adalah wujud yang diwujudkan. Aku tidak hidup. Hidupku hidup yang dihidupkan. La hijab. Semua. Ya. Maka disitulah kamu akan merasakan kenikmatan yang tidak pernah kamu rasakan. Dari semua. Ya. Bukan baca Yasin. Maaf. Dari semua. Apalagi untuk menjajah dia. Baca apa. Maaf ya sahabat. Abah bukan sedang tidak merubah. Cuma karena cukuplah kata Abah. Dari semua. Ya, bukan di situ. Tapi kalau nanti kamu sudah kesadarannya tumpuk. Coba kamu. Abah yakin boro-boro kamu akan ngomongin pahala nanti. Boro-boro kamu baca Yasin untuk pahala, untuk surga. Tidak akan sanggup baru aja Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Udah sah. Semua. Innaka laminal mursalin. Akan terasa oleh dirimu sendiri. Ya. Yang dibangun dengan kesadaran. Bukan dibangun dengan adalah justru mabuk tadi. Bahkan Allah mengingatkan wala taqrabus salat wa antum sukar, dan janganlah kau dekati salat kalau kamu masih mabuk. Kalau kamu belum sadar tadi semua ya. Jadi hukum getar sahabat. Bumi ini berputar sangat cepat. Ya. Dan di alam ini termasuk diri kita ada hanya isinya kekosongan. 40 triliun sel tubuh kita. Di dalam sel ada inti sel, di dalamnya ada elektron, proton, neutron, di dalamnya ada quark, di dalamnya ada boson. Sesungguhnya adalah 99,99% adalah hanyalah kekosongan. Karena memang betul-betul manusia itu ada, tidak ada. Dan sekarang dunia pengetahuan membuktikan yang kejal ini, yang keras ini ternyata tidak ada. Hanyalah merupakan gelombang-gelombang mikrokosmik, elektromagnetik yang ada. Yang menunjukkan dialah yang meliputi segalanya dari semua. Maka tariklah napas penuh dengan kebahagiaan tadi semua. Ya di waktu pagi tadi semua. Lebih sehat, lebih berkah, lebih baik, dan jangan pernah menggunakan kata jangan. Ya Allah, aku suka kaya, jangan kasih miskin. Nah, itulah. Kata jangannya itulah akan datang padamu. Kalau kamu nggak percaya, Abah sudah pernah bikin uji coba. Tulis, jangan nengok. Itu orang nengok. Ternyata yang negatif itu akan menarikmu. Ingat itu. Kata jangan, itulah yang menjadikan sesuatu. Jangan, ya Allah, jangan berikan ujian, datang ujian. Jangan berikan masalah, datang masalah. Jangan, kata jangan. Kamu uji saja kalau nggak percaya. Dulu jalan ke Sukabumi ada tulisan, awas, jangan nengok, ada ayam goreng. Malah nengok semua tuh. Anehnya manusia dikata jangan malah nengok. Itulah manusia. Ya, kalau kamu nggak percaya buktiin aja tadi semua. Jadi kata-kata negatif jangan buang. Ya. Tadi semua energi selalu positif yang ditanamkan tadi semua. Ya. Jadi hukum yang disebut ada getar vibrasi. Maka tadi jantung cuk 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 cuk, darah berputar, tawaf semuanya. Maka sesungguhnya bumi, bulan, matahari tawaf setiap waktu semua. Planet galaksi galaksi Bima Sakti, galaksi ini semua bertawaf semua. Berputar pada baris edarnya. Ya, semuanya. Karena memang pada dasarnya adalah semuanya yang bergerak itulah energi, sahabat. Dan semua energi itu, energi tidak bisa tidak bisa diciptakan, tapi energi juga tidak bisa dihilangkan, hanyalah energi berubah bentuk. Hati-hati. Energi yang negatif yang dimasukkan, kita bisa berubah bentuk, ruh kita akan masuk pada tubuh binatang. Nah ini tadi Abah tamu sore tadi semua. Sampai nangis-nangis tadi semua. Tadi semua. Ya. Dia nanya, Abah kira-kira kepala saya bentuknya apa? Semua. Saya sebelum Abah jawab, kamu jawab sendiri. Kata Abah, kira-kira kepalamu itu bentuknya apa? Bagaimana saya untuk lihat sifatmu itu? Saya tanya bukan istrinya. Dia pemarah kan Bu? Iya. Terus saya bilang tadi. Nah, kira-kira sekarang kamu tebak. Ternyata tebakan dia benar. Sebenarnya kita akan ngerti. Kita akan pulang kemana. Dari sifat yang muncul. Ingat itu.
Maka kata Abah juga, hari ini udah sulit mencari wujud manusia dari semua. Inilah, ya. Inilah susah ya, tidak usah dibahas oleh Abah tentang hal itu. Cuma Abah hanya sedikit saja penyadaran. Maka tadi karena materi, akan manusia materi kembali pada materi. Sementara ruh kita adalah berwujud energi. Dan energi tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Hati-hati, casingmu berubah. Tadi semua. Masih mendingan kalau hari ini kamu adalah HP-nya HP murah, masih cinit-nit. tapi masih wujud manusia, masih alhamdulillah, tapi hati-hati. Tadi semua, ya. Dan Abah sudah sampaikan berkali-kali betapa bahayanya tadi semua. Dan sekarang ini sedang puncak, manusia itu sudah keluar dari sifat kemanusiaan. Dan kata firman Allah, walaqad darana li jahannama, itu kasiron minal jinni wal insi, itu sedang terjadi. Ya. Dari tamu semalam itu aneh yang nanyakan tentang wujud dirinya sendiri. Dan Abah suruh dia jawab. Dan dia bisa menjawab dari sifatnya. Itulah sahabat. Kamu tanya dirimu sendiri. Kira-kira wujud saya ini apa sekarang ini? Apakah kita ini sudah manusia yang sudah memiliki kembali lagi kepada rasa kemanusiaan? Ataukah manusia? Ataukah orang? Dan ternyata Al-Quran menyebut kita ini adalah nas, orang, manusia, insan. Hanya insan lah yang bisa pulang. Ya. Itu saja sahabat, insya Allah pagi kalau kita ada umur ya semua. Nah, kita ada sampai ke yang ketiga adalah bahwa hukum getar atau vibrasi. Tadi semua ya. Karena tadi ini termasuk kita bisa melihat hukum getar juga sebetulnya. Ada gelombang elektromagnetik yang sebetulnya adalah hingga kita bisa saling melihat dengan layar, sahabat. Ya, inilah sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan. Ternyata ada dalika alif lam mim dalika kitabul la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh, ghaib itu ternyata bukan setan doang, ternyata juga ini jaringan juga ghaib tadi semua. Sekarang oleh Allah didohirkan. Oh, ternyata di sini tuh ada tuh. Ada. Tadi semua. Itulah maka kamu napas di situ, Abah di sini, napasnya satu udara. Satu helaan. Ya. Sehat semua. Ayo waras, sehat semua tadi semua. Karena sekarang ini bukan tempat dan waktu untuk tidak waras. Kalau tidak kita akan hancur oleh wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang neraka itu naonnya? Hah?